Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia terus ya. Oh ya, untuk hari ini Ibu anggap presensinya masuk semuanya ya. Nah, sebelumnya Bu Guru minta maaf ya, karena ada suatu hal, jadi kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru harap kalian tetap semangat ya untuk menyimak video pembelajaran ini. Nanti di akhir video akan ada tugas untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu berikutnya. Gitu ya. Bu Guru mau menampilkan sesuatu, nanti kita identifikasi bersama ya. Apa yang kalian pikirkan tentang apa yang Ibu tampilkan ini? Ada tai ayam dan juga babi. Hal ini sangat berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini loh. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai alat-alat untuk bersuci. Dengan demikian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa itu najis dan pembagiannya. Masih semangat ya? Mari bersama kita simak videonya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi, urusan kita di hari ini dilancarkan sama Allah dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Di suatu pembelajaran pasti ada sebuah tujuan. Nah, tujuan kita kali ini yang pertama, nantinya kalian bisa menjelaskan mengenai definisi najis. Yang kedua, bisa menyebutkan macam-macam najis. Dan yang terakhir, bisa menjelaskan cara untuk mensucikan najis. Udah nggak sabar kan? Mau mempelajari mengenai lebih lanjut apa itu najis dan pembagiannya. Simak baik-baik ya. Kita masuk ke definisi najis. Arti najis secara bahasa didefinisikan sebagai sesuatu yang menjijikkan dan dianggap tidak suci yang dapat mencemari atau mengotori objek lain. Sedangkan secara istilah, najis adalah suatu yang menjijikkan yang mencegah keabsahan sholat seandainya najis itu terbawa atau mengenai badan dan pakaian kita. Selanjutnya, macam-macam najis. Ada berapa sih Bu najis itu? Ternyata najis itu ada 3 pembagian. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasitoh, dan yang ketiga ada najis mughaladoh. Mari bersama simak baik-baik ya, apa itu najis mukhafafah, apa itu najis mutawasitoh, apa itu najis mughaladoh, beserta contoh dan cara membersihkannya. Jangan lupa untuk dicatat, nanti akan Ibu tagih di minggu depan. Najis mukhafafah didefinisikan sebagai najis yang ringan dan sangat mudah untuk dihilangkan. Contohnya ada air kencing bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dengan syarat bayi tersebut belum makan apapun selain ASI. Jadi apabila bayi laki-laki ini sudah diberi makanan tambahan seperti pisang, bubur, dan lain-lain, maka sudah dianggap najis sedang.
walaupun usianya belum mencukupi 2 tahun. Nah, cara membersihkannya cukup mudah. Kalian hanya perlu memercikkan air pada area yang terkena najis, kemudian dikeringkan. Kalau sudah kering, maka kain atau benda yang terkena najis itu sudah dianggap suci. Selanjutnya, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh didefinisikan sebagai najis yang tidak terlalu berat tetapi juga tidak terlalu ringan. Atau dalam kata lain, najis mutawasitoh adalah najis yang sedang-sedang saja. Contohnya ada darah, nanah, muntah-muntahan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu. Cara pembersihannya yang pertama, kalian harus menghilangkan zatnya dulu. Jadi benda atau sesuatu yang terkena najis itu harus kita hilangkan dulu najisnya sampai benar-benar hilang, lalu kita aliri dengan air bersih dan mensucikan sampai benar-benar hilang dan suci. Perlu diketahui bersama bahwa najis mutawasitoh itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada najis mutawasitoh ainiyah dan yang kedua ada najis mutawasitoh hukmiyah. Lah, apa sih Bu mutawasitoh ainiyah dan mutawasitoh hukmiyah itu? Najis mutawasitoh ainiyah itu najis yang bisa terlihat dan dihukumi najis. Sedangkan hukmiyah itu najisnya tidak nampak, tapi di situ benar adanya sebuah najis. Contohnya itu pipis yang sudah kering. Kita kan tidak bisa melihat bahwa di situ ada najis. Tapi kemarin kita melihat bahwa di situ itu ada anak kecil yang pipis gitu ya. Yang terakhir ada najis mughaladah. Najis mughaladah didefinisikan sebagai najis yang dihukumi berat. Contohnya ada anjing, babi, dan semua yang berkaitan dengannya. Apa aja Bu? Bisa aja liurnya, bulunya, dan sesuatu pokoknya yang berkaitan dengan anjing dan babi, termasuk keturunan silang dari keduanya ya. Cara mensucikannya cukup rumit. Yang pertama, tentunya kalian harus menghilangkan sifatnya terlebih dahulu. Kemudian dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan. Kemudian dibasuh sampai benar-benar bersih dan dianggap suci. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas kan mengenai penjelasan tentang apa itu najis dan pembagiannya? Bu Guru ingin memberikan tugas kepada kalian untuk menulis Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 beserta artinya. Nanti dikumpulkan sehari sebelum pertemuan kita di minggu depan ya. Kesimpulan di pertemuan kita kali ini, kita membahas mengenai najis dan pembagiannya. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang mempengaruhi keabsahan salat. Nah, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mutawasitoh, mukhafafah, dan juga mughaladah. Kita cukupkan dulu materi kita kali ini. Penjelasan mengenai hadas dan contohnya akan Ibu jelaskan ketika kita tatap muka di pertemuan selanjutnya. Pesan dari Bu Guru, tetap semangat dan jangan menyerah, karena kupu-kupu tidak akan menjadi indah tanpa melalui metamorfosis yang lama. Belajar, dan terus belajar. Semangat! Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.